Siapin wajah cakepmu, dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Wah, gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Wah, gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Halo, selamat malam sahabat Miraset. Apa kabarnya nih? Wah, malam-malam kayak gini ya, hujan-hujan itu paling enak menimba ilmu. Dan tentunya aku mau nyapa dulu nih, welcome semuanya ya di acara Mentorship Class. Kali ini kita dengan Ferdian David. Nah, buat yang belum kenal, perkenalan diri dulu. Halo, saya Glenda. Saya host dan perwakilan tim marketing Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Makasih banyak ya teman-teman yang malam-malam gini, hujan-hujan gini, masih mau rajin dan semangat menimba ilmu di kelas mentorship ini. Dan tentunya di Hot Championship Season 9, total hadiahnya aku ingetin ada 1,5 miliar rupiah. Buat yang belum daftar, ajakin yuk teman-temannya karena banyak banget hadiah yang tersedia, terutama kalau kamu daftarnya pakai RDN BRI. Ya, nggak semuanya semua RDN bisa, tapi kalau ada RDN BRI itu cuannya lebih gede lagi. Dan Hot Championship Season 9 ini juga disponsori oleh BRI. Telah hadir nih bersama kita ada Bu Marta, moderator yang nanti akan bantu nih tanya jawab dengan Ferdian dari tim Investment Information. Halo Bu Marta. Halo Glenda. Masih semangat malam ini Bu?
Lapar Glenda, hujan. Oh, Baksonya ada nggak Glenda? kita semua di sini lapar ya, karena kebetulan mungkin yang nggak di Jakarta gitu ya. Di Jakarta kalau hujan tuh macet dan susah banget cari kendaraan dan susah cari makan ya. Ya sekedar info saja. Baiklah, nah kalau satu ini nih nggak di Jakarta sih, Yogyakarta adanya. Mentor kita, halo Ferdian, Mental David. Halo Kak Glinda. Oke, Halo Bu malam Marta. ini bakal spill dulu kira-kira bawain materi apa nih Ferdian? Mungkin yang saya bahas minggu ini tentang psikologi trading, Kak. Oke, ini yang paling penting ya, FYI. Kita yang udah lama di market bahkan belum tentu psikologinya udah oke. Dan itu sangat menentukan untuk keberhasilan trading kamu sendiri ya. Jadi pantang terus sampai akhir Ferdian akan kasih materi yang keren banget. Sebelum dimulai akan aku bacain dulu ya disclaimer-nya. Semua mentor dalam program edukasi HOTS Championship Season 9 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih dan sebagian merupakan pemenang HOTS Championship season-season sebelumnya dan bukan karyawan atau perwakilan dari Miraset Sekuritas. Jadi segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program ini itu diberikan murni secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan Mirai Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Miraset juga nggak menjamin ya kalau semua informasi yang di sini tuh benar, valid, patut, atau sesuai untuk tujuan tertentu. Jadi semua informasi yang ada di dalam program edukasi ini sama sekali nggak mempromosikan ya atau mengajak kamu, mendukung kamu membeli saham tertentu. Video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Dan peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung resiko-resiko investasi. Oleh karenanya peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirai Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Oke, mungkin mulai sering ikut pasti udah hafal disclaimer ya, tapi tetap saya harus bacakan. Oke, sebelumnya juga mau informasi untuk nanti, seperti biasa adalah Bu Marta dulu, dengan materi yang dibawakan, kemudian Ferdian, kemudian Q&A. Nah, jadi teman-teman yang pengen nanya, harus kudu tulis pertanyaannya di kolom Q&A, jangan di chat ya, nanti tidak terbaca. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada Bu Marta dan juga Ferdian. Baik, terima kasih Glenda. Ferdian, di Jogja hujan? Enggak Bu, cerah di sini. Aman. Berarti nanti bakal cerah juga nih besok. Semoga ya IHSG-nya cerah. Sahabat Mirasat, selamat malam. Jadi untuk pembukaan pertama saya izin sebentar ya Ferdian, saya mau menyampaikan sedikit menu di HOTS. Sahabat Mirasat, jadi seperti materi-materi kita sebelumnya, jadi kalau yang hari ini saya mau bahas sedikit tentang, jadi ini sebenarnya adalah informasi tentang broker. Jadi sahabat Mirasat mungkin ada yang senang jadi follower asing atau mungkin jadi follower broker tertentu gitu ya. Jadi kalau mau lihat datanya itu ada di HOTS. Nah, saya mulai dari menu yang ini, yang foreign transaction yaitu di 0141. Jadi foreign transaction 0141, sahabat Mirasat nanti dicatat. Kalau misalnya sahabat Mirasat mau tahu nih hari ini saham apa yang paling banyak dibeli oleh asing. Nah ini kan marketnya market reguler, ini volume ya, jadi carinya yang by value. Jadi nanti di sort. Nah jadi kita bisa lihat nih bahwa hari ini yang paling banyak dibeli oleh asing adalah saham Bank BRI, Bank BCA, Mandiri, Adaro, Astra, dan Telkom. Itu secara value untuk buy. Kalau yang paling banyak dijual oleh asing itu adalah saham yang ini. BRI, Pegas, BP, Inco, ITNG. Jadi itu untuk hari ini saja, sahabat Mirasat. Nah, jadi kalau misalnya nanti mau range waktu tertentu, itu nanti di sebelahnya bisa pilih tanggalnya, bisa pilih range-nya. Jadi saya mau tahu, jadi gini, kita mau menyambung materi yang kemarin ya, kita sempat bahas kalau misalnya di menu 001 itu kan ada yang foreign. Nah, waktu kemarin tuh ada foreign, kita sempat bahas saham BCA. Nah, saya masih mau melanjut di sana. Jadi kita mau lihat nih, sebenarnya saham yang paling banyak dibeli asing oleh bulan Agustus. Kenapa Agustus? Karena di bulan Agustus itu net buy asing itu mencapai hampir 14 triliun rupiah dalam satu bulan. Jadi kita mau tahu sebenarnya asing tuh beli saham apa sih
gitu ya. Nah, itu nanti bisa dicek di sini. Di menu 0141 pilihnya bulan Agustus di load. Kemudian, nah ini yang paling banyak dijual nih, BRI. Yang paling banyak dibeli itu adalah BCA, Telkom, Bank Mandiri nih. Jadi dari netbuy 14 triliun itu netbuy-nya BCA tuh 6,5 triliun rupiah. Kemudian, nah ini yang net sell-nya ya, BRI, SIDO, TBIG. Nanti Sahabat Miraset bisa cek sendiri. Dari menu sini, 0141, kita mau ke menu berikutnya, yaitu di 1994. Untuk tahu, jadi sebenarnya yang kita kan udah tahu nih, yang buy BCA tuh ada 6,5 triliun foreign. Tapi kita mau tahu brokernya broker apa. Kita mau tahu mereka tuh punyanya di average harga berapa. Nah itu nanti Sahabat Miraset buka menu di sini ya, 1994 yaitu Easy Broker. Easy Broker, nanti yang paling atas nih, Broker Transaction by Stock. Sebenarnya ada banyak nanti menunya, nanti Sahabat Miraset bisa langsung yang paling atas, Broker Transaction by Stock. Nah, sekarang saya mau klik BCA. BCA. Nah, ini yang hari ini ya, jadi kita maunya lihat yang 1 bulan Agustus, khusus Agustus. Jadi ini FYI Sahabat Miraset bisa cari sampai datanya 3 bulan nih. Jadi bisa cari sampai 3 bulan data untuk 3 bulan. Jadi ini kita pakai data 1 bulan. Selama bulan Agustus ternyata yang paling banyak beli BCA ini buy. Di sini lihat cari volumenya. Nah, yang paling banyak beli itu adalah KZ RX AK, which is itu adalah broker asing. Tapi yang paling banyak sell itu adalah AK, CC, ZP. Jadi kalau secara netting yang paling banyak beli itu 3 broker ini, yaitu KZ, RX dan juga BBKZ itu KZ itu adalah CLSA, RX itu ada Macquarie dan BB itu ada Verdana. Jadi ini broker asing yang beli saham BCA. Nah, Sahabat Miraset bisa tahu juga nih, mereka tuh punyanya di average harga berapa sih selama 1 bulan itu. Itu yang ini nih, 7890, 7920, dan 7920. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka tuh ada buy volume tuh sekitar 4 miliar lembar. Nah, mereka baru jual segini, makanya nettingnya besar nih, sekitar 3,1. Nah, kalau misalnya kita mau tahu juga, misalnya contoh ya, kalau ini kan net buy. Tadi kita ada lihat tadi net sell tuh salah satunya adalah SIDO. Jadi Sahabat Miraset bisa ke sini. SIDO. Nah, kalau ini net sell itu kan berarti yang bisa diklik. Nah, ini kelihatan nih yang paling banyak sell SIDO waktu di bulan Agustus kemarin itu adalah ZP, BK, YU seperti itu. Jadi ini kelihatan di sini bahwa mereka buy-nya segini volumenya, tapi jualnya lebih banyak seperti itu Sahabat Miraset. Jadi ini yang dalam range waktu tertentu. Ada satu menu lagi yaitu di 0017. Nah, kalau yang ini itu Sahabat Miraset bisa lihat yang khusus per hari. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih, misalnya hari ini kan tadi net buy-nya juga BCA nih. Nah, di sini nih kelihatan hari ini ya, ini yang ringkasan hari ini ya. Jadi buy-nya tuh yang paling banyak beli BCA siapa, yang paling banyak jual BCA siapa, harganya di berapa, itu kelihatan di sini. Nah, ini bisa dicek harian seperti itu. Jadi tadi Sahabat Miraset ada menu 0141 untuk melihat foreign, kemudian ada 1994. Nah, ini sebenarnya masih banyak Sahabat Miraset, masih bisa buka-buka lagi. Jadi ini intinya adalah untuk melihat nanti bisa di sort by stock, by broker itu juga bisa. Jadi kemudian ada satu lagi yaitu tadi menu 0017 ini untuk lihat data-data terkait dengan broker ataupun foreign. Nah, semoga bisa membantu. Jadi semoga Sahabat Miraset yang senang follow-follow misalnya asing atau senang follow broker tertentu, silahkan nanti bisa digunakan menu tersebut. Baik, saya langsung ke Ferdian. Tadi kita mau bahas tentang psikologi trading ya, Ferdian? Ya, betul, Bu. Oke, sip. Jadi silakan Ferdian untuk materinya. Oke, saya share dulu, Bu ya. Ya. Udah terlihat belum, Bu? Udah, tinggal dibesarin aja. Ya, sip. Udah, Ferdian. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Oke, selamat malam Sahabat Miraset semuanya. Kembali berjumpa dengan saya di minggu kedua untuk Mentorship Hot Championship 9 ini. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah ikut pada minggu pertama mungkin
tahu kalau saya sudah men-sharingkan bagaimana saya membuat trading plan, yaitu tentang bagaimana saya screening, bagaimana cara menentukan saham potensial, bagaimana titik TP-nya, dan bagaimana titik cut loss-nya. Oke, mungkin pada minggu ini saya akan lebih menjelaskan ke psikologi trading ya teman-teman. Jadi tujuannya adalah supaya trading kita lebih tenang. Oke, jadi untuk awalan, menurut saya ada 2 tahapan atau tantangan yang harus dihadapi oleh trader untuk kita bisa menuju kesuksesan dalam trading, yaitu konsistensi profit. Jadi yang pertama adalah secara teknis, kita harus tahu bagaimana cara kita menganalisa saham, bagaimana kita menentukan money management, bagaimana kita menentukan titik entry kita, bagaimana kita menentukan saham apa yang harus kita beli, dan bagaimana kita menentukan risiko kita. Nah, setelah kita bisa untuk menganalisa saham, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ya adalah tantangannya tentang psikologi trading. Jadi psikologi trading ini tentang bagaimana kita mengeksekusi analisa saham yang telah kita buat sebelumnya. Karena seringkali ketika kita telah menganalisa saham, seringkali justru malah kita ragu gitu tentang analisa yang telah kita buat. Dan yang terjadi kita malah telat entry dan akhirnya kita menyesal dan melewatkan momen-momen tersebut. Nah, menurut saya psikologi trading ini partisipasi dalam menentukan kita sukses dalam trading lebih besar daripada analisa saham, teman-teman. Jadi menurut saya sekitar 80% psikologi trading dan 20% analisa saham. Kenapa? Karena dalam kita membuat analisa saham, kita tidak menggunakan emosi, teman-teman. Sebaliknya, ketika kita mengeksekusi saham, kita menggunakan emosi. Itulah alasan mengapa saya mengatakan trading adalah 80% psikologi trading dan 20% adalah analisa saham. Nah, mungkin ini sebuah pernyataan umum yang biasa teman-teman ucapkan secara tidak sengaja atau tidak langsung gitu. Kayak, ya hari ini loss, jadi nggak pede buat besok. Besoknya loss lagi karena nggak pede. Lalu ada lagi, naik lagi ternyata. Tahu gitu, gue tahan. Terus kalau misalnya turun, tahu gitu gue cut loss. Jadi serba salah gitu teman-teman. Lalu ada lagi, wow modal segini aja gue dapat 1 juta. Gimana gue pakai modal 100 juta, pasti bisa cepat kaya kalau gini. Lalu ada lagi, aduh udah loss gede hari ini. Gue harus entry lagi pokoknya sampai portofolio gue hijau. Dan harus bisa cuan hari juga kalau nggak BEP deh. Nah inilah pernyataan-pernyataan ini yang secara teman-teman tidak sadari, ada emosi yang dapat mengganggu psikologi trading kita, teman-teman. Nah, biasanya kalau kita sudah mengenal emosi-emosi ini dan kita sudah menyadarinya, biasanya kita tahu gitu dengan untuk cara mengatasi kayak gimana. Tapi masalahnya teman-teman sadar atau enggak bahwa emosi tersebut mengganggu psikologi trading kita. Nah, untuk itu pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa emosi yang harus dihadapi oleh sebuah trader untuk menjaga psikologi trading kita. Yang pertama yang saya akan bahas adalah fear atau sebuah ketakutan. Ketakutan muncul ketika teman-teman mengalami sesuatu yang tidak nyaman gitu dalam trading. Biasanya yang terjadi adalah karena loss trade itu sendiri atau loss yang sudah besar gitu teman-teman. Sering teman-teman lihat kalau misalnya teman-teman udah loss trade gitu, udah loss besar, biasa teman-teman cemas dan ketakutan dalam menentukan keputusan selanjutnya dalam trading. Jadi contohnya ketika teman-teman membeli saham ABCD, lalu teman-teman lihat, wah saham ini naik, lalu ada di depan mata kalau misalnya profit ini dapat di-take gitu. Nah secara psikologi teman-teman mengingat loss trade kemarin dan akhirnya teman-teman merasa, wah ini saham ini nggak bisa gue tahan lama-lama nih. Kalau misalnya gue tahan lama-lama bisa jadi saham ini turun dan gue nggak bisa dapat profit. Nah akhirnya yang terjadi adalah teman-teman take profit cepat. Padahal sudah dianalisa sebelumnya kalau misalnya saya akan take profit segini. Lalu sama juga terjadi pada saat kita masuk saham ABCD dan saham tersebut masih turun dikit teman-teman. Masih kita idealnya baru turun 1 tick lah. Nah di situ biasa kita melihat karena kita sudah terjadi loss secara lustrik gitu. Biasa kita ragu gitu tentang analisis kita. Padahal analisis ini udah kita buat. Tapi walaupun dia turun dikit, kita jadi ragu. Nah disinilah kenapa pentingnya trading plan ada gitu teman-teman.
Jadi trading plan ini fungsinya supaya dalam kita trading ini emosi kita tidak masuk gitu. Jadi hal yang kita lakukan dalam trading itu sesuai dengan trading plan. Jadi jangan sampai ketakutan ini muncul. Lalu selanjutnya ada greed, teman-teman. Greed ini ketamakan. Jadi ketamakan ini muncul biasanya terjadi pada saat teman-teman mengalami win streak. Jadi contohnya ketika dalam 10 kali trading, teman-teman ke-9 kalinya ini mengalami win streak. Lalu biasanya setelah teman-teman 9 kali win streak ini, yang ke-10 kalinya biasanya teman-teman lebih pede gitu. Jadi percaya diri masuk sana sini. Jadi menganggap sesuatunya itu gampang, menganggap tradingnya itu gampang. Jadi menganggap teman-teman tuh kayak wah dewa lah, kayak wah bisa nih, ini apapun yang gue analisis pasti benar. Jadi biasanya ke-10 kalinya ini teman-teman karena PD-nya tersebut, teman-teman yang biasanya yang 9 kalinya ini misalnya masuk 25% dari modal, biasanya yang ke-10 ini karena teman-teman PD jadi all in gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui kalau misalnya market ini kejam, teman-teman. Jadi ketika yang ke-10 kali ini teman-teman salah posisi, nah teman-teman akan hancur. Biasanya kalau misalnya yang sudah terjadi greed ini, teman-teman pada saat yang ke-10-nya mengalami salah posisi, teman-teman akan tetap menganggap bahwa analisa yang teman-teman butuh itu benar, masih benar. Jadi ketika teman-teman sudah mencapai titik cut loss tertentu gitu, teman-teman nggak terima gitu. Karena tadi yang 9 kali benar kok, masa yang ke-10 enggak? Jadi tetap teman-teman tahan gitu. Dan akhirnya karena nggak mau cut loss, akhirnya makin dalam, dan akhirnya menentukan cut loss di area yang tidak sewajarnya gitu. Dan yang sering terjadi adalah ketika 9 kali ini win, yang ke-10 kalinya dalam 1 kali loss itu bisa menutupi 9 profitnya ini. Nah, inilah hasil dari kita apabila ketamakan terjadi, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah emosi yang cukup berbahaya sama dengan ketakutan tadi, yang akhirnya dapat mengganggu psikologi trading kita dan memboyarkan hasil trading plan yang udah kita buat. Lalu selanjutnya ada regret, teman-teman. Jadi regret ini sebuah perasaan menyesal di mana saat analisa yang telah kita buat terjadi melebihi ekspektasi kita. Saat itu juga kita menyesal sudah TP duluan atau tidak entry dengan lot besar atau telat entry, teman-teman. Jadi contohnya ketika teman-teman sudah membuat trading plan gitu, teman-teman sudah tahu, oke, ini pattern kayak gini. Kalau misalnya patternnya kayak gini, berarti gua harus take profit di sini, cut loss di sini. Lalu pada saat market sesuai dengan trading plan kita, teman-teman udah take profit duluan dong. Nah, yang terjadi, market itu malah naik terus. Nah, disitulah titik menyesal kita. Biasanya kita, nyesel gue. Harusnya gue tahan tuh. Tahu gitu gue tahan tadi. Kalau nggak tahu gitu gue harus all in, biar profitnya maksimal. Nah, perasaan menyesal inilah yang biasanya membuat kita terjerumus gitu. Membuat kita nggak sadar kalau misalnya di market ini kita nggak bisa gitu untuk menentukan titik terendah kita untuk entry dan titik tertinggi kita untuk melakukan take profit. Jadi kunci di sini teman-teman harus mengerti kata cukup, teman-teman. Lalu selanjutnya ada hope. Hope ini merupakan suatu emosi atau perasaan berharap. Di mana hal ini berbahaya karena membuat kita menjadi over optimis dengan analisis sudah kita skenariokan, dan ketika tidak sesuai, emosi kita bermain lalu tidak cut loss karena masih terlalu berharap harga akan rebound. Jadi contohnya seperti itu, teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengetahui nih, misalnya teman-teman sudah analisa di trading plan kalian, misalnya membuat pattern A. Lalu teman-teman sudah tahu nih, wah ini take profitnya dia akan mencapai titik tertinggi dia atau all time high saham tersebut. Dan dari situ muncul sebuah harapan. Nah, ketika trading plan tersebut tidak terjadi, maka teman-teman karena dari awal sudah menerima harapan tersebut, akhirnya teman-teman tidak bisa menerima gitu. Akhirnya teman-teman mulai menurunkan cut loss-nya. Jadi masih tetap percaya enggak, ini pasti suatu hari dia akan naik. Lalu setelah itu masih menurunkan cut loss-nya dan akhirnya turun dalam dan bisa mendadak menjadi yang bisa teman-teman sebut investor mendadak lah. Nah, biasanya itu berawal dari sebuah harapan, teman-teman.
Nah, itu adalah keempat emosi yang harus kita hadapi sebagai seorang trader dalam kita menghadapi market ini, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman banyak gitu, teman-teman yang sudah bisa analisa saham, yang sudah mengetahui, wah saham ini bakal potensial. Nah, yang terjadi adalah ketika teman-teman mengeksekusinya, kok malah aneh, kok malah nggak sesuai gitu. Karena kebanyakan orang bisa untuk menganalisis saham, tapi tidak semua orang bisa untuk mengeksekusi saham tersebut. Nah, mungkin dari keempat emosi yang harus kita hadapi, mungkin saya ada tips ya, atau poin penting untuk menghadapi keempat emosi tersebut menurut pengalaman saya, teman-teman. Jadi tips yang pertama adalah trading tidak boleh pakai emosi. Yang harus kita garis bawahi, dalam kita melakukan sebuah trading itu, kita harus menggeserkan semua emosi. Jadi ideal ya, kita trading itu harus menggunakan logik, teman-teman. Kita harus menggunakan akal sehat. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan emosi, kita menggunakan emosi fear, greed, yang segala tadi, itu bisa menghancurkan trading plan yang sudah kita buat sebelumnya, gitu. Jadi apabila kita sudah membuat trading plan ini, nah itu akan buyar ketika emosi tersebut masuk gitu. Jadi teman-teman harus catat, sebelum trading itu harus benar-benar komitmen kalau oke, nih trading gua harus sesuai dengan trading plan, nggak boleh emosi. Jadi tips selanjutnya adalah kalau loss atau win jangan terlalu baper atau dibawa hati. Maksudnya di sini adalah ketika teman-teman loss, teman-teman boleh kecewa. Tapi poin pentingnya adalah jangan terlalu dalam atau jangan terlalu lama kecewanya, teman-teman. Karena yang perlu teman-teman tahu bahwa loss ini merupakan bagian dari trading. Jadi ketika teman-teman trading, teman-teman harus tahu, wah resiko di trading ini gue bisa loss loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau loss, ya lebih baik jangan trading. Mungkin tempat teman-teman bukan di sini. Lalu ketika win juga, teman-teman juga jangan terlalu terbawa suasana gitu. Biasanya ketika teman-teman sudah win, sudah misalnya kayak saya pernah dulu ketika saya mendapatkan profit yang sangat besar, yang terbesar pada saat itu, saya mengalami namanya ketamakan gitu. Jadi bener aja pada saat itu market langsung ngajar saya. Jadi pada saat saya win besar, saya langsung berpikir, wah ini kalau misalnya modal saya naikin, ini saya bisa profitnya bisa gede juga ini. Akhirnya besoknya saya naikin modal dan akhirnya market pun membalasnya gitu. Jadi itu jadi loss terbesar saya gitu sepanjang saya trading itu. Jadi intinya dalam psikologi trading ini, profit akan memberikan kepercayaan diri kalian untuk terus bertrading, untuk menang. Tetapi loss akan membuat ketakutan untuk kalian kehilangan lebih banyak. Jadi poin pentingnya adalah jangan berlebihan gitu pada saat kita loss atau win. Tetap netral dalam segala kondisi, teman-teman. Lalu tips selanjutnya adalah jangan terlalu dengerin orang lain. Percaya sama trading plan sendiri. Mungkin teman-teman sering gitu pada saat sudah membuat trading plan sendiri, teman-teman sudah membuat take profit di mana, tapi teman-teman mendengar gitu kata-kata orang lain, wah saham A ini bakal naik segini, bakal nyampe target segini. Nah menurut saya itu jangan dengerin teman-teman, karena apabila kita sudah membuat trading plan sendiri, kita benar-benar harus yakin, teman-teman. Karena di situ adalah dasar kita untuk dasar kita untuk percaya sama diri kita sendiri, teman-teman. Karena kalau misalnya kita ngikutin orang lain, ya kita nggak punya pendirian, kita bakal bergantung terus pada orang lain gitu. Jadi untuk trading plan yang udah buat kita sendiri, teman-teman harus percaya walaupun itu benar, walaupun itu salah, seenggaknya teman-teman udah punya trading plan sendiri gitu. Jadi memang ini menjadi penting karena pada dasarnya nanti teman-teman juga akan trading berdasarkan style trading teman-teman. Mungkin teman-teman akan berbeda gitu dengan teman-teman yang lainnya mengenai trading plan yang kalian buat sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman harus percaya gitu sama trading plan yang udah dibuat. Lalu selanjutnya
jangan terlalu lihat profit orang lain, teman-teman. Nah, ini apa ya? Ini sesuatu yang sangat berbahaya, teman-teman, untuk psikologis trading. Jadi ketika teman-teman melihat nih, wih, ini gua sehari aja trading dapat gede, dapat 10 juta per hari. Nah, di situ biasanya teman-teman udah mulai iri gitu, udah mulai iri dan akhirnya ingin memutuskan untuk menaikkan modal supaya profitnya sama seperti teman kalian. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan yang fatal, teman-teman. Karena kenapa? Karena teman-teman itu memiliki psikologi trading yang berbeda-beda gitu. Mungkin teman-teman nggak tahu proses yang dia alami itu kayak gimana. Makanya di sini poin pentingnya adalah kita harus percaya dengan proses yang kita lalui gitu, teman-teman. Karena ketika misalnya kita dari modal 5 juta gitu, biasanya kita sehari dapat 300.000 misalkan. Terus misalnya ngelihat orang profit 10 juta, kita naikin modal kita, ya kita akan stres, teman-teman. Kita akan panik. Di modal 5 juta aja, gue udah deg-degan. Gimana gue naikin modal? Mungkin teman-teman apa ya, nggak bakal berpikir situ. Mungkin psikologi trading yang kurang baik akan mengarahkan lebih ke profit, tetapi bukan ke prosesnya. Jadi mungkin tipsnya di sini, teman-teman bisa mulai dengan modal awal, teman-teman. Saya yakin pasti semua trader mulai dari modal awal yang kecil dulu, teman-teman. Kenapa? Karena hal tersebut akan membuat kita lebih siap untuk hal yang lebih besar. Karena saya yakin sesuatu yang besar dimulai dengan langkah yang kecil. Kayak misalnya, teman-teman sekarang mulai dari modal 3 juta, let's say. Nah, teman-teman buat nyaman dulu nih. Di 3 juta, profit sekian, cut sekian, apakah teman-teman sudah nyaman? Udah, istilahnya udah, ya udahlah. Ya kalau misalnya lo segitu, ya udah. Emang itu resikonya. Kalau misalnya udah nyaman di situ, teman-teman bisa naikin modal lagi, teman-teman. Nah, di modal tersebut, teman-teman buat nyaman lagi. Pokoknya intinya adalah kita harus tahu gitu, psikologi trading kita tuh di modal berapa yang membuat kita nyaman. Dan pada akhirnya setelah kita tahu kenyamanan tersebut, kita bisa menaikkan level kita menjadi lebih tinggi lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung dari 3 juta, langsung ke 50 juta modal ya, wah itu bisa habis, teman-teman. Teman-teman bisa apa ya? Stres lah, karena bisa dalam sehari bisa kehilangan jutaan gitu, yang biasanya kehilangan 100 ribuan gitu. Lalu selanjutnya adalah kita harus mengetahui kapan harus agresif dan kapan harus lebih waspada ketika entry. Nah, di sini penting karena pada hakikatnya kita nggak bisa mengontrol market, teman-teman. Jadi market itu adalah sebuah sebuah realita yang harus kita terima gitu. Karena walaupun kita trading plan kita bagus, analisa kita bagus, pada akhirnya market yang menjawab. Jadi di sini poin pentingnya biasanya kesalahan yang terjadi adalah memasakkan trading. Jadi dia menganggap wah semua saham ini bagus. Di waktunya apa saja, kapan saja, jadi dia tiba-tiba masuk aja. Nah, sebetulnya kita ini trading ini bukan seberapa cepat, teman-teman. Jadi seberapa jauh kita melangkah, teman-teman. Jadi seberapa jauh kita bertahan di market ini. Nah, untuk itu kita harus punya strategi kita masing-masing. Nah, mungkin di sini kita harus tahu gitu. Kita harus lebih bisa menerima, lebih bisa tahu di jam-jam berapa sih market ini peluangnya bagus. Kapan sih peluang market tuh bagus? Mungkin di situ, teman-teman. Lalu ada selanjutnya adalah harus mau mengakui kesalahan. Nah, di sini adalah poin penting di mana teman-teman itu nggak sadar gitu melakukan kesalahan. Karena gimana kita mau berbenah kalau misalnya kita nggak tahu kesalahan kita apa. Dan di sini mengapa kita harus mengakui kesalahan supaya itu merupakan titik awal dari evaluasi kita supaya menuju kesuksesan dalam trading itu. Nah, mungkin ini adalah saya meng-share, teman-teman ya. Ini merupakan titik balik, teman-teman, di mana pada saat itu saya
mengalami loss yang sangat besar. Lalu di bulan selanjutnya ini merupakan titik balik saya dan saya bisa sampai konsistensi profit sampai saat ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dulu pada Februari 2021 saya di sini tuh posisinya saya sudah tahu, sudah mengenal bagaimana cara analisa saham. Oke, saya tahu analisa saham. Tapi yang terjadi adalah saya di sini belum punya prinsip, teman-teman. Jadi dulu prinsip saya adalah cuan setinggi-tingginya. Jadi ketika jadi saya benar-benar nggak punya trading plan. Jadi yang saya punya adalah ya udah saya bisa analisa saham, saya bisa prediksi saham ini bakal naik, ya udah saya masuk gitu. Nah, yang terjadi adalah loss besar-besaran. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini ada loss yang sangat besar sekali ya, 26%, lalu besoknya minus 9%. Nah, di sini apa ya? Sebuah ketakutan gitu, sebuah ketakutan. Padahal saya tahu nih analisa, tapi saya takut, saya ragu gitu analisa yang telah saya buat, dan akhirnya seperti ini. Dan saya juga nggak mengakui kesalahan, jadi saya menganggap nggak, ini benar, tetap benar, analisa yang gue buat ini benar. Jadi saya benar-benar pada saat Februari itu saya nggak mau mengakui kesalahan. Dan akhirnya setelah ditutup bulan Februari, dan akhirnya saya menghasilkan loss sebesar 51,7% dari modal yang saya punya gitu. Sebesar 3,4 juta ini, jadi 1,7 jutaan, teman-teman. Nah, disinilah titik poinnya di mana saya akhirnya menyadari gitu, dengan cara saya lihat YouTube. Mungkin teman-teman bisa sekarang lihat YouTube dengan bagaimana sih psikologi trading. Nah, di situ saya poinnya saya melihat psikologi trading, teman-teman. Jadi saya melihat cukup, nah di situ turning point-nya. Jadi pada saat itu saya melakukan sebuah evaluasi. Ini perasaan analisa saya yang telah saya buat ini benar kok, tapi kenapa hasilnya bisa loss ya? Nah, akhirnya saya melakukan evaluasi dan kata kuncinya adalah di kata cukup yang saya temukan pada saat itu. Akhirnya pada saat Maret, saya menjalankan prinsip kata cukup, teman-teman. Jadi pada saat itu target saya adalah per hari 3%. Kalau misalnya lebih dari 3% ya udah, itu bonus, teman-teman. Jadi di situ saya memutuskan untuk plus saya 3% dan minus saya 3%. Nah, situ saya coba, teman-teman. Dan akhirnya bisa gitu. Berhasil menaklukkan market juga pada bulan Maret ini, teman-teman. Dan akhirnya saya mendapatkan 70%. Walaupun di sini ada setelah plus besar gitu 16%, dan akhirnya saya mengalami gangguan psikologi lagi, teman-teman, yaitu ketamakan ya. Jadi saya pas itu menganggap, wah ini saya udah untungnya gede nih, masa hari ini nggak gede lagi. Akhirnya kayak gini, teman-teman, besoknya minus lagi. Tapi kunci yang mau saya tegaskan adalah teman-teman harus tahu kesalahan teman-teman apa, teman-teman harus tahu emosi yang sedang terjadi itu apa, emosi apa, atau fear, atau greed, atau hope yang terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa evaluasi dan teman-teman bisa terapkan. Kuncinya adalah akui kesalahan. Jadi mungkin ini ada quotes dari saya untuk akhir materi hari ini. Jadi waktu dan pengalaman adalah teman terbaik untuk kita bisa lebih mengenal kondisi mental sendiri. Melalui proses belajar, kita akan memperoleh kekuatan dan mampu memahami bagaimana kita mengendalikan diri. Kuncinya adalah tenang dan terus berjuang. Oke, mungkin itu yang hari ini saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Marta. Baik, terima kasih Ferdian untuk materinya yang super sekali, sahabat Mira Asset. Nah, ini ya materi psikologi trading itu kalau kata Ferdian dan kata-kata mentor yang lain juga sama tuh. Ilmu caranya atau analisanya tuh sebenarnya cuma 20%, 80% tuh psikologi ya Ferdian ya. Makanya ini ditekanin dari awal tadi, dari kita ini pertemuan kedua, makanya kita bahasnya psikologi dulu ya Ferdian. Kemarin kita udah bahas plan, hari ini kita bahas psikologi. Nah, sahabat Miraset yang punya pertanyaan, ini udah cukup banyak pertanyaannya, boleh dimasukin lagi pertanyaannya yang masih mau nanya. Nah, Ferdian saya mau tanya terkait dengan pengalaman pribadinya Ferdian nih.
Mmm, kan tadi, Ferdian ada sempat share tuh, terkait dengan, return-nya Ferdian nih di bulan Februari, kemudian di bulan Maret. Hmm. Nah, buat Ferdian sendiri pribadi, itu butuh waktu berapa lama sih sebenarnya untuk, memperbaiki, psikologi gitu? Jadi untuk belajar bahwa ini nih caranya yang benar gitu, psikologi yang benar tuh butuh waktu berapa lama dari pengalaman Ferdian? Sebenarnya itu kan, Februari itu kan turning point-nya ya, titik baliknya. Sebenarnya itu saya udah mengalami loss itu udah sekitar berapa ya, 8 bulan atau 4 bulan dari September, ya 5 bulanan. Cuma di situ titiknya adalah saya udah bisa analisa saham nih. Saya udah tahu cara memprediksi saham ini bakal naik. Saya udah ikutin trading plan saya. Tapi yang kurang adalah ketika saya nggak menikmati gitu, nggak menikmati proses tradingnya. Jadi akhirnya saya trading terus-terusan dan akhirnya saya nggak tahu gitu, akhirnya mengalami loss sebesar itu gitu. Jadi untuk berapa lamanya mungkin pada saat akhir bulan tersebut ya, pada saat mengalami loss terbesar itu. Oke, berarti kurang lebih, prosesnya sebenarnya sampai benar-benar tersadarkannya itu setelah bulan ke-5 berarti ya, Ya, Ferdian? benar. Nah, ini mungkin beda-beda orang, Ya. beda-beda pengalaman. Mungkin ada yang cepat sadar, tapi mungkin ada yang butuh waktu bertahun-tahun untuk sadar. Tapi sahabat Mirasa, intinya gini, psikologi itu, seperti yang tadi saya udah tadi saya sempat ngobrol sama Ferdian sedikit. Psikologi itu sebenarnya kita tahu kok, yang betul tuh seperti apa ya. Jadi kayak kita tahu tuh yang ini tuh salah, ini tuh betul. Tapi ketika nyemplung, ketika masuk ke market, rasanya itu ilmunya semua bubar gitu ya di belakang. Tapi ada satu hal yang, menarik nih. Dulu waktu sempat ikut beberapa kali mentorship dengan mentor sebelumnya, itu ada satu nih, tips yang juga menurut saya juga menarik, yaitu katanya kalau misalnya trading itu kita tuh bisa kayak robot aja gitu. Jadi benar-benar nggak pakai feeling, yang tadi Ferdian juga sampein tuh, nggak pakai feeling, nggak pakai hope, nggak pakai regret, nggak pakai apapun. Jadi benar-benar sesuai dengan trading plan. Jadi kayak robot aja eksekusinya, jadi ya kita jadi lebih disiplin ya, Ferdian? Ya. Iya. Nah, Ferdian, ini ada pertanyaan yang, mungkin ada banyak case-case ya kalau misalnya terkait dengan psikologi. Ini ada pertanyaan yang cukup banyak ditanyain sama sahabat Mirasat adalah seperti ini. Biasanya terkait dengan regret yang paling sering adalah kita udah ada trading plan nih, kemudian, kita harus cut loss karena ikut trading plan kita. Kemudian sahamnya naik lagi, bahkan naiknya sampai ke target profit kita. Kalau seperti itu kira-kira Ferdian gimana? Ya kalau Saran. gitu sih kayak udah bagian dari tradingnya, Bu. Jadi ya memang kalau misalnya kita udah analisis, udah trading plan yang kayak gini, ya kembali lagi market yang menentukan. Jadi kita benar-benar istilahnya tuh ya udah jangan menyesal. Soalnya saya sudah membuat trading plan seperti ini, ya udah kalau misalnya udah di titik cut loss ya udah. Ya walaupun pada akhirnya dia balik lagi gitu, setelah kita cut loss balik lagi, ya udah kita nggak usah sesalin gitu. Kita buat trading plan lagi, mungkin di situ ada kesalahan, mungkin ada kesalahan dalam analisis, mungkin kita kurang tepat ngelihat lebih detail titik entry-nya di mana. Jadi lebih ke evaluasi aja sih kalau misalnya terjadi gagal kayak gitu. Jadi nggak perlu dikejar untuk masuk lagi ya, Ferdian? Ya, kalau saya sih nggak perlu ngejar. Karena itu udah emosi-emosi kayak penyesalan, kayak berharap gitu udah masuk. Jadi, seperti itu sahabat Miraset, jadi jangan masuk lagi. Jadi paling enggak satu hal yang kita dapat adalah kita dapatnya belajar bahwa evaluasi bahwa, oh yang kemarin yang mungkin yang sebelumnya kita bikin trading plan itu mungkin ada kekurangannya. Jadi kita bisa lengkapi lagi gitu. Jadi nggak perlu disesali. Nah, Ferdian kemudian karena, terkait sama trading plan, jadi kita bisa bilang bahwa psikologi yang bisa memperbaiki atau, yang bisa membuat psikologi kita betul adalah kalau kita sangat, disiplin kan intinya terhadap trading plan kita kan. Nah, Iya. terkait dengan trading plan ini, mungkin kan masih akan ada sering salah atau misalnya, tadi kayak Ferdian tunjukin itu juga beberapa kan masih salah gitu. Jadi ada yang betul, ada yang salah. Nah, dari sisi Ferdian sendiri sebenarnya ya, trading plan itu kita harus evaluasi, maksudnya apakah semuanya betul atau salah kita evaluasi atau memang yang, salah-salah aja gitu? Justru dua-duanya harus kita evaluasi, Bu. Karena trading plan ini kan sifatnya
kayak itu hasil opini kita. Sedangkan market yang menentukan kan. Nah, makanya walaupun itu benar atau salah, kita harus evaluasi lagi karena mungkin aja pada saat evaluasi kita benar, pada saat trading plan kita benar, mungkin aja kita bisa menentukan, oh di sini nih kita harus lebih sabar gini, take profitnya. Mungkin kalau salah, oh gue salah di sini nih, misalnya, oke belajar lagi kayak gitu sih Bu. Oke, jadi berarti sebenarnya semuanya kita perlu evaluasi ya. Iya. Jadi dalam satu hari itu akhirnya order yang done, yang semuanya yang udah berhasil kita buy dan sell itu yang kita semuanya kita evaluasi gitu ya, Ferdian. Iya Bu. Oke, Ferdian. Nah, pertanyaan berikutnya kalau misalnya terkait dengan misalnya nih udah kena mental banget nih gitu ya, udah trading berkali-kali, udah bahkan puluhan kali, udah psikologisnya udah nggak baik gitu. Dari sisi Ferdian sendiri ada nggak tipsnya supaya kita bisa kembali percaya diri? Karena tentu saja sulit ya, apalagi kalau misalnya kita udah loss berkali-kali gitu. Nah, biasanya yang unik dari setelah kita loss berturut-turut itu adalah apa ya? Suatu yang susah kita untuk recovery gitu. Nah, mungkin biasanya tipsnya yang saya lakukan adalah kita coba dulu lot yang kecil. Jadi misalnya kita modal 1.000.000 misalnya, oke kita turunin lagi ke modal 500.000. Kuncinya apa? Supaya kita tuh tidak meninggalkan market. Jadi supaya kita tahu gitu. Oke, market kayak gini, gua kesalahannya apa gitu. Jadi dari dari lot yang kecil tersebut, dari modal yang kecil tersebut, kita bisa membangun percaya diri gitu. Kayak gitu, Bu. Oke, baik. Baik, nah Ferdian ini terkait dengan trading plan yang tadi sempat disampaikan. Jadi kalau ada nggak sih di kondisi misalnya Ferdian itu ngambil keputusan yang tidak sesuai atau tidak ikut trading plan, pernah nggak sih? Gitu. Pernah sih, Bu. Apakah maksudnya trading plan-nya tuh sifatnya dinamis atau sebenarnya udah pakem, udah ikut-ikut gitu? Pernah, Bu, pernah. Jadi biasanya trading plan itu biasanya mengikuti marketnya juga, Bu. Kalau misalnya marketnya langsung volatile gitu ya, biasanya emosi kan masuk gitu. Jadi kadang-kadang trading plan-nya nggak sesuai, cuma hasilnya profit. Cuma ya balik lagi ke situ sih, kita harus lebih disiplin. Cuma kan itu kan istilahnya ya satu kali setahun lah misalnya. Jadi hoki-hokian lah kayak Itu gitu. keberuntungan ya. Iya, keberuntungan. Jadi begitu. Tapi yang paling baik adalah memang disiplin ya. Ya, paling baik disiplin. Iya, karena kalau misalnya semakin dinamis, ya itu tadi kata Ferdian, emosinya masuk, jadinya nggak belajar-belajar, nggak maju-maju nanti jalan aja di situ. Jadi saking terlalu dinamisnya trading plan-nya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini ada yang nanya nih Ferdian. Nah, jadi katanya gini, dari Bapak Andri Setiawan, katanya kita udah sebenarnya kita udah tahu katanya nggak boleh pakai emosi kalau trading itu nggak boleh baper. Tapi kan kalau misalnya market lagi jalan susah ya katanya. Gimana sih cara Mas Ferdian supaya bisa nyaman, ada tips nggak sih untuk nyaman pada saat trading? Kalau nyaman dalam trading, biasanya setelah saya melakukan transaksi saham gitu, saya langsung lihat, Bu, portofolionya biasa. Saya langsung lihat portofolio return-nya. Nah, dari situ saya biasanya udah langsung tahu nih, oke ini misalnya rugi, Bu, ya. Misalnya oke ini udah rugi segini. Oke, berarti gua harus apakah lanjut untuk bisa menebus loss, apakah ini tuh udah sampai batas loss yang saya terima hari ini gitu. Jadi sebenarnya untuk titik nyamannya tuh berbeda-beda. Cuma kalau untuk saya setiap kali transaksi saham, saya lihat portfolio return. Gunanya supaya kita bisa memonitor diri saya sendiri supaya emosi itu tidak langsung masuk. Jadi lebih rasional aja ketika saya melihat portfolio return pada saat itu. Nah, Ferdian jadi penasaran, kalau misalnya Ferdian sendiri, dalam mengamati, saham ya, portofolio yang dipunyai dalam satu kali trading tuh biasanya berapa saham? Atau khusus, mantau satu saham aja? Kalau saya biasanya lumayan banyak sih. Biasanya kan saya dari sebelumnya kan udah ada banyak pantauan ya. Jadi tergantung market ya, kalau misalnya marketnya lagi bagus, lagi ada saham yang potensinya banyak, jadi saya biasanya bisa 5-10 saham yang saya masukin gitu. Tergantung, tapi ya dalam satu hari misalnya. Jadi ketika misalnya di transaksi kelima saya udah nyampai
loss maksimal saya misalnya, kan loss maksimal saya 5%, ya udah saya berhenti trading pada saat itu juga walaupun saya melihat saham-saham yang bagus gitu. Oke, berarti bisa mengamati lebih dari satu saham gitu ya, Ya. Ferdian. Dan juga mungkin sahabat Miraset juga kita sebenarnya ya, dalam trading ini akhirnya masing-masing mentor, masing-masing orang punya style yang beda-beda. Jadi, tentu pastikan juga, kita menemukan siapa diri kita ya. Jadi, itulah kenapa, trading ini jadi salah satu ilmu yang sangat-sangat, kita bisa bilang bahwa bukan ilmu pasti, jadi itu karena masing-masing orang mungkin punya style sendiri, punya tingkat kenyamanan sendiri untuk trading. Jadi, tadi salah satu masukan dari Ferdian gitu ya, kemudian mungkin nanti ada view dari Om Ben, ada view dari Michael Yos, tapi penting banget kita untuk tahu, style kita, nyamannya kita sendiri ya, Ferdian. Ya. Iya. Nah, Ferdian, pertanyaan berikutnya nih, Ferdian, ini salah satu juga, kalau misalnya tadi, kalau misalnya kita udah loss, misalnya kayak tadi Ferdian, di awal atau enggak misalnya 1 jam sesi, itu posisinya udah loss, cukup besar nih, misalnya udah yang di batasannya Ferdian, misalnya tadi 5%. Berarti setelah itu udah, enggak trading lagi atau tetap nyari potensi saham lainnya? Kalau saya sekarang saat ini sih, saya langsung berhenti, Bu. Karena pengalaman saya dulu-dulu tuh ketika udah loss gede tapi masih lanjut lagi, otomatis saya udah nggak rasional lagi karena saya udah ngelihat, ini pasti profit, ini pasti naik gitu. Jadi udah nggak rasional lagi. Jadi lebih baik saya langsung berhenti pada saat itu juga, nggak apa-apa saya nggak menikmati trading sampai akhir sesi juga nggak apa-apa. Yang penting saya tetap menjaga pertumbuhan, aset kita, gitu. Oh, oke, menarik. Berarti jadi supaya nggak jadi ajang balas dendam ya, biasanya kan gitu ya kalau udah minus. Iya, betul. Berikutnya harus untung, Hmm. tapi malah ini. Oke, berarti Ferdian membatasi, oke kalau hari itu loss sudah segitu, udah direalisasikan, ini udah realize kan ya berarti ya Ferdian? Iya, ya udah. Realize misalnya 5% gitu ya, udah stop. Berarti mau marketnya naik kayak gimana pun, udah stop gitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ferdian. Ini ada, sebentar. Jadi, ini yang nanya tentang, jam berapa nih Ferdian, tadi banyak. Tadi kan Ferdian ada sempat sampein, kapan harus agresif, kapan harus waspada. Nah, kalau menurut Ferdian sendiri, ini teman-teman di sini banyak nanya, di jam-jam berapa aja sih sebenarnya peluang, market itu bagus? Biasanya peluang market bagus itu di jam-jam emasnya itu 30 menit pertama, terus 30 menit terakhir juga. Kalau nggak di awal sesi 2 juga. Nah, biasanya di situ tuh peluangnya sangat bagus. Jadi kita bisa melakukan agresif gitu. Jadi ketika melihat saham-saham yang naiknya kencang gitu, kita bisa melakukan agresif dengan langsung menentukan entry yang tepat gitu. Oke, baik. Baik Ferdian. Nah Ferdian, jadi keinget tadi kan kita ada bahas 4 kesalahan 4 dosanya ya, dosanya trader itu ya, fear, greed, regret, sama hope. Dari sisi Ferdian sendiri, dari keempat ini sebenarnya yang paling bahaya yang mana? Atau sebenarnya semuanya sama-sama bahayanya? Sebenarnya semuanya sama-sama bahaya, cuma yang paling bahaya adalah fear, ketakutan. Karena kalau misalnya kita udah ketakutan karena loss berturut-turut itu, kita jadi nggak pede untuk menjalankan hasil analisa yang kita buat. Jadi kita ragu-ragu. Jadi misalnya, duh ini masuk gak ya? Akhirnya hilang momentum, akhirnya udah naik gitu. Dan akhirnya lanjut ke kesalahan berikutnya menyesal. Sebenarnya awal mulanya di ketakutan ini memang. Oke, berarti fear itu yang harus dihadapi ya, dan itu biasanya kalau misalnya kita udah loss berkali-kali, nah mulailah fear itu muncul ya. Ya, benar. Nah, yang muncul berikutnya adalah kalau misalnya kita udah percaya diri berlebihan adalah greed gitu ya. Oke, baik. Baik, Ferdian, ini ada pertanyaan Ferdian. Kalau tadi kan banyak yang nanyain tentang cut loss nih. Kalau sekarang yang target profit. Gini, kalau misalnya kita udah punya target, ini misalnya ada target 3% per hari. Tapi misalnya di sesi 2 tuh baru dapatnya 1% atau bahkan justru nggak untung atau 0, sekian persen cuma cukup nutupin fee. Nah, kalau dari sisi Ferdian sendiri apa yang Ferdian lakukan? Kalau yang saya lakukan sih, ya udah tetap merasa cukup dengan apa yang diterima gitu. Karena nggak selamanya apa yang kita targetkan itu pasti tercapai gitu. Kadang-kadang kita juga harus ya kayak tadi mengerti kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Kadang kalau misalnya kita tetap kekeh nih, mau dapat pokoknya sehari 3%, walaupun marketnya nggak bagus, ya hasilnya bisa jadi rugi, malah akhirnya ke target ruginya itu.
Bahkan kita apa ya, kita berhak untuk diam gitu, berhak untuk tidak trading supaya untuk menjaga konsisten profit itu. Nah, Ferdian, kalau misalnya kalau dari sisi Ferdian sendiri ya, Ferdian kan berarti kan trader. Apakah, Ferdian itu portofolionya itu yang, artinya pagi misalnya nih beli dan ketika akhir sesi itu pasti habis semua atau ada yang disimpan sebenarnya? Sebenarnya kalau saya sih kan scalping ya, kalau scalping itu ya bersih sih, apa, portofolio. Jadi sekali masuk ya langsung keluar, kayak gitu. Jadi nggak ada yang saya sisain biasanya. Oke, berarti makanya, kalau misalnya di sesi 2 posisi apa, posisi untung berapapun itu pasti habis semua barangnya ya gitu ya, Ferdian? Ya pasti habis. Karena kalau misalnya yang saya alami gitu, kalau misalnya saya tahan gitu, akhirnya saya nggak bisa tidur mikirin, "Besok naik nggak ya? Besok naik nggak ya?" Jadi agak ada perasaan lagi berharap gitu, dan akhirnya bisa merusak kalau misalnya besoknya turun, nyesel, kayak gitu sih. Lebih menjaga emosi karena kita tahu psikologi kita diri sendiri kayak gimana. Jadi kita harus kenal diri sendiri sih. Jadi sahabat Miraset abis, apa, abis trading itu ya, abis, jadi trader itu sahabat Miraset bukan cuma dapat uangnya, tapi juga dapat psikologinya gitu ya. Ya. Sekalian berobat jalan gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sahabat Miraset, ini ada yang nanya nih Ferdian, kalau misalnya Ferdian tuh kalau beli satu saham yang tadi Ferdian incer itu di average atau di satu harga aja sih? Kalau saya biasanya di satu harga sih. Cuma kalau misalnya ada keadaan tertentu, kalau misalnya dia makin naik dan dia kayak misalnya koreksi dulu dan saya belum TP gitu. Biasanya kalau misalnya ada potensi ya udah saya average up lagi. Karena biasanya sih potensi naik lagi gitu karena ya tergantung trading plan sendiri sih. Cuma kalau saya tergantung momentum sahamnya. Tergantung analisanya gitu ya, Ya, Ferdian ya. Nanti itu nanti akan beda-beda, strateginya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada average begitu ya? ya betul. Oke, average up dan average down atau biasanya Ferdian yang Kalau dilakukan average down sih enggak sih. average up berarti ya? Iya, average up, ya. Kalau average down jangan ya, nanti Hmm. makin banyak cut loss-nya. Ya Oke, betul. Ferdian ini ada pertanyaan, yang tadi ya, balik ke misalnya cut loss. Kalau misalnya udah misalnya udah loss 1 hari misalnya 5%, hari itu kan Ferdian stop trading. Nah, misalnya hari berikutnya itu misalnya loss lagi, itu Ferdian pernah nggak sih mengalami hal itu misalnya dalam beberapa hari itu loss berturut-turut dan setelah itu apa yang dilakukan? Apakah benar-benar tutup semuanya, nggak trading dulu beberapa hari atau seperti apa? Nah, kalau gitu saya pernah, Mbak. Saya pernah, Bu. Jadi kayak tadi yang saya share tadi portofolio, di mana saya sehari 26% terus besoknya 9%. Nah, di situ udah mulai apa ya, kayak mau menyerah gitu. Terguncang. Iya, terguncang banget pokoknya. Ini kenapa loss-nya gede banget, padahal cuma sehari itu biasanya cuma 3%, tapi kalau loss bisa gede gitu. Nah, itu biasanya keputusan yang saya buat itu berhenti trading beberapa hari gitu. Jadi saya lebih menenangkan diri, kalau misalnya saya lanjutin pun ya saya cuma mantau, paling cuma pakai satu lot gitu buat itu. Jadi lebih menjaga psikologi sih, biar nggak apa ya, biar jadinya having fun lah di trading ini, jangan jadi beban gitu. Jadi dengan satu lot itu juga membangun kepercayaan diri kita pelan-pelan ya. Jadi Ya bisa betul. kembali lagi, yakin lagi supaya momentumnya, keuntungannya bisa kembali lagi seperti itu ya, Ferdian? Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Ferdian. Kita ke beberapa pertanyaan lagi. Ini banyak nih, pertanyaannya Ferdian. Oh, ini ada yang tadi nanya, sebentar saya ini karena cukup banyak nih berbaris-baris sebentar ya. Mmm, oke. Nah, Ferdian ini ada pertanyaan, kalau misalnya, masuk saham nih misalnya, all in, apa Ferdian tuh masuknya all in atau pakai money management? Jadi di, beberapa harga seperti itu. Nah itu, tadi sesuai tergantung sama sahamnya sendiri ya Ferdian? Ya, kalau saya tergantung sama saham sendiri. Jadi saya memang udah nge-set modal gitu, nge-set modal di mana di modal segini ini saya bisa langsung all in gitu. Jadi saya punya modal, jadi saya pisah lagi di mana dalam scalping ini saya bisa langsung all in dan tetap menjaga psikologi gitu. Baik, Ferdian. Nah ini, Ferdian ada yang nanya, tadi katanya kalau di portofolio Maret yang tadi Ferdian tampilkan tuh satu hari, in out-nya berapa kali? Di berapa saham ya, Ferdian? Kalau dulu sih pas Maret ya bisa sampai 5 sampai 10 saham sih.
5 sampai 10 Jadi saham. saya Nah, take profitnya kecil-kecil 2% targetnya per saham dan akhirnya bisa kayak gitu. ya, jadi dari kecil-kecil itu menjadi bukit yang besar ya, Ya, jadi gunung. Ferdian ini ada yang nanya. Nah ini, apa lebih ke pengalaman dan mungkin tanya, sarannya Ferdian nih. Kalau misalnya nih udah terlanjur loss-nya besar gitu ya, udah berapa puluh persen dan bahkan mungkin ada yang udah nyangkut sampai nilainya, nyangkut di 50 gitu ya. Mmm, Apa yang kalau misalnya Ferdian tuh kira-kira ada saran nggak sih untuk, trader yang memang saat ini tuh posisinya tuh loss-nya udah besar gitu atau udah terlanjur nyangkut? kalau misalnya saya seperti itu sih, saya biasanya mencoba untuk melupakan loss tersebut dan memulai hal yang baru gitu. Jadi anggap aja loss yang dialami itu sesuatu yang harus dibayar. Jadi sesuatu ini namanya uang belajar gitu. Jadi itu sih kayak permainan psikologi ini yang bisa kayak kita, oke mulai yang baru, nggak usah inget-inget lagi yang kemarin. Jadi ini awal yang baru, gue mau coba jurnal jurnal yang baru. Jadi supaya bisa menjaga psikologinya, kayak gitu. Oke, jadi, kalau dari sisi Ferdian sebaiknya mungkin bisa di-cut aja gitu ya? Ya, Ya, oh iya Ferdian, saya jadi penasaran, kalau dalam proses Ferdian jadi saat ini kan berarti kan, trading-nya itu adalah yang scalping gitu ya. Pada saat berproses, dari, jadi scalper ini, itu apakah waktu itu mulainya langsung jadi scalper atau awalnya dari swing trading dulu atau justru awalnya sebenarnya niatnya investasi? justru awal pertama kali saya meluncur itu, saya dari, investasi dulu. Jadi dari investasi itu kan pakai modalnya kecil ya. Nah di situ mulai timbul keresahan gitu, keresahannya, "Ini kok cuannya lama banget, ini kok nggak kerasa." Dan akhirnya berubah menjadi swing trading. Nah di swing trading ini saya belajar banyak hal. Contohnya adalah saya mulai tahu analisa saham kayak gimana, saya udah mulai tahu chart pattern kayak gimana, candle pattern kayak gimana. Dan dari swing trading itu kan ya berbuahlah, ada yang namanya ya profit lumayan lah, tapi masih gedean, loss-nya gitu. Nah dari swing trading itu, pada saat swing trade itu sebenarnya saya kok sering lihat saham nih ya, kan harusnya dalam swing trade itu kita nggak perlu memantau saham tiap hari. Intinya setelah dia mencapai titik profit tertentu tuh, atau mencapai, pola tertentu lah yang udah kita buat gitu, harusnya di situ baru kita bereaksi. Nah masalahnya, ini kenapa saya tiap hari ngeliat mulu ya? Nah di situ mulai timbul keresahan gitu dan akhirnya ngelihat di YouTube gitu, ada banyak kan materi-materi dan akhirnya ada yang namanya metode scalping. Nah, akhirnya saya belajar di situ. Nah, di metode scalping ini saya kebantu gara-gara saya kan udah swing trading tadi. Nah, kebantunya di analisa sahamnya. Akhirnya saya udah tahu gimana saham ini naik. Nah, masalahnya tinggal di psikologinya itu. Nah, di situ. Oke, jadi sahabat Miraset, saya setuju dengan Ferdian bahwa sebenarnya kalau misalnya proses ini, sahabat Miraset, istilahnya tuh kalau kita berenang, scalping itu adalah yang berenangnya tuh 4 meter. Jadi kalau nggak bisa berenang, jangan nyemplung ke yang kolamnya paling dalam gitu ya. Mulai dari justru yang investasi dulu. Kenapa? Karena itu justru yang adalah yang paling mudah ya Ferdian. Yang paling mudah, yang paling tenang, kemudian juga nggak perlu mantau-mantau market setiap hari, setiap saat gitu ya, seperti itu. Jadi, sahabat Miraset mungkin ada yang pengen cita-cita jadi trader gitu ya, scalper khususnya gitu, pengen dapat, cepat, seperti Ferdian gitu, ingat bahwa ini ada prosesnya gitu dan prosesnya biasanya seperti yang tadi Ferdian sampaikan, bisa mulai justru sebenarnya adalah dari investasi dan swing justru ya Ferdian. Ya. Karena belajar analisanya tuh di swing. Kalau untuk scalping kan kita tinggal, chart-nya tinggal diubah jadi lebih lebih cepat gitu kan ya, Ya, pakai betul. menit begitu ya. Kalau mungkin, swing itu pakai daily, pakai, weekly seperti itu ya. Dan, yang menentukan lagi yang justru yang tadi Ferdian sampaikan, yang paling menentukan justru adalah psikologinya. Beda kalau psikologinya investasi sama psikologinya scalper tuh beda. Dan juga waktunya nih sahabat Miraset. Tentunya kan kalau misalnya, ketika kita jadi investor ya itu, kita nggak perlu ngeliatin market berapa tuh dari jam 9 sampai 15.15 begitu ya. Kalau misalnya scalper ya wajib seperti itu ya Ferdian. Ya, wajib. Wajib. Jadi kalau sahabat Miraset nggak punya waktunya, misalnya ngeliatin ngeliatin marketnya sempatnya kalau
kalau misalnya pas lagi nggak meeting doang. Jadi agak susah ya kelihatannya kalau jadi scalper ya, Ferdian. Ya. Gitu ya sahabat Miraset. Jadi nanti disesuaikan masing-masing tujuannya pertama yang pasti dan juga kesiapan waktunya nih untuk sahabat Miraset. Kalau ilmunya sih semua bisa dipelajari ya Ferdian. Nah Ferdian ini ada pertanyaan Ferdian. Kalau kondisinya portofolionya Ferdian saat ini, apakah Ferdian sendiri masih ada perasaan masih ada suka fear and greed nggak sih kalau saat ini pada saat trading? Masih, justru masih. Cuma perbedaannya adalah saya udah tahu gitu, saya udah tahu emosi yang muncul itu fear, apakah greed, apa yang lainnya gitu. Nah permasalahannya, saya udah tahu gimana cara ngatasinnya. Jadi kuncinya kalian harus tahu emosi apa nih yang telah terjadi dan tahu cara cepat gimana cara ngatasinnya kayak gitu. Biasanya cara ngatasinnya itu dengan apa Ferdian? Ya biasanya kayak misalnya sudah loss ya berhenti kayak gitu. Kayak misalnya udah apa namanya udah target tinggi gitu ya udah merasa cukup, udah tutup laptop hari ini kayak gitu. Lebih ke menahan diri sih. Walaupun ada potensi yang lebih bagus lagi cuma lebih menahan diri. Iya, jadi intinya bersyukur dengan apa yang Iya. sudah diperoleh ya, atau loss yang sudah dialami, intinya pokoknya bersyukur sama belajar gitu ya Ferdian. Iya, betul. Oke, nah Ferdian ini ada pertanyaan, ini mungkin ada teman-teman di sini juga yang sambil kuliah, sambil kerja begitu ya. Mungkin Ferdian punya tips dulu kalau misalnya Ferdian atau enggak misalnya sekarang sambil kuliah atau enggak misalnya mungkin yang kerja. Tipsnya kalau misalnya sambil kuliah sambil kerja tuh kalau mau trading tuh seperti apa sih Ferdian? Tipsnya sih biasanya sesuaiin dulu ya, sesuaiin dengan waktunya. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah gitu ya, ya udah scalping di jam-jam penting aja yang saya bilang tadi, misalnya momentumnya jam 9 sampai jam 9.30 ya udah scalping cuma di jam 9.30 itu. Cuma kalau misalnya untuk orang kantor ya mungkin sama, cuma mungkin lebih apa ya, bisa menyesuaikan gitu. Kalau misalnya nggak bisa scalping ya udah ubah ke swing trading gitu. Jadi lebih ke menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing aja. Ya, menyesuaikan dengan waktunya. Nah, Ferdian kalau misalnya ya, misalnya kita trading, misalnya kita cuma punya waktu misalnya let's say jam 9 sampai jam 9.30 gitu ya. Misalnya untuk teman-teman yang kuliah, misalnya belum kuliah jam segitu. Nah, kalau Ferdian sendiri akan cut posisi, jadi maksudnya akan close posisinya tuh pas di 9.30 tuh sudah habis portofolionya? Iya. Atau masih coba simpan lagi? Kalau saya sih harus sudah habis, harus udah. Karena kalau misalnya saya masih simpan, pas kuliah malah kepikiran, malah nggak fokus gitu kan. Jadi ilmunya nanti kuliahnya mental ilmunya Iya. malah jadi ngurusin tradingnya. Jadi mendingan kalau udah mau start kuliah udah cut posisinya ya. Oke, baik. Baik Ferdian, ini ada mungkin kita ke beberapa pertanyaan terakhir ya Ferdian. Ini ada yang nanya kalau Ferdian sendiri saat ini kalau trading pakai margin nggak sih? Atau misalnya kalau kalau misalnya pakai tuh di kondisi apa sih menurut Ferdian pakai margin tuh cocok? Kalau saya masih pakai margin. Cuma biasanya saya pakai margin tuh di saat benar-benar apa ya, kondisi momentum itu benar-benar kayak yang biasanya naik gitu. Karena kan dalam kita melihat potensi naik itu kita melihat nih karakteristik sahamnya. Nah, biasanya yang saya yakin itu karena saya sudah melihat karakteristik sahamnya naiknya sebelumnya seperti apa. Biasanya menggambarkan bid offer kayak gimana. Nah, biasanya di situ saya sudah yakin dan akhirnya memutuskan untuk memakai margin kayak gitu. Oke, berarti tetap bisa, tapi ya lihat kondisi marketnya juga ya, Ferdian. Oke, baik. Ini sahabat Miraset ada banyak pertanyaan yang mengenai bagaimana memilih sahamnya begitu ya. Mungkin kalau untuk pemilihan sahamnya kita nggak bahas hari ini ya, Ferdian, karena kita akan kita lebih fokus ke psikologi ya. Nanti sahabat Miraset mungkin kalau misalnya mau tahu cara Ferdian milih sahamnya, nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya ya, Ferdian. Ya. Oke, nah Ferdian untuk pertanyaan terakhir ini karena banyak yang nanya tentang money management, mungkin ada sahabat Miraset yang baru join hari ini gitu ya, boleh di-share nggak sedikit Ferdian tipsnya untuk money management itu seperti apa sih untuk trading untuk scalper khususnya? Jadi kalau untuk money management itu teman-teman harus tentukan dari awal terlebih dahulu modal berapa yang teman-teman sekiranya siap lah untuk misalnya teman-teman udah langsung 5 juta. Nah, teman-teman apakah siap? Teman-teman harus pikirin dulu loss-nya itu. Jadi misalnya teman-teman target 3%, minus 3%. Jadi teman-teman harus siap apakah sehari teman-teman siap
kehilangan 150.000. Nah, di situ. Lalu selanjutnya teman-teman juga harus memperhatikan sizing dalam menentukan posisi gitu. Jadi ketika teman-teman melihat ada suatu saham potensi yang bagus gitu, teman-teman harus lihat apakah saham tersebut liquid gitu untuk modal teman-teman. Jadi sini sizing penting karena biasanya sizing itu menentukan bagaimana kita cepat gitu dalam mengambil keputusan. Kayak gitu sih. Baik, baik. Terima kasih Ferdian untuk ilmunya untuk terkait dengan psikologi trading. Jadi sahabat Miraset, kalau sahabat Miraset sampai sekarang psikologinya masih benar, tenang, semuanya juga masih begitu ya. Kita tuh semuanya dari proses belajar ya, walaupun mungkin sahabat Miraset ada yang udah trading bertahun-tahun atau misalnya kayak saya yang udah lebih dari 10 tahun, tetap aja psikologinya juga masih belum benar. Jadi memang ini bagian dari belajar gitu ya, bagian dari proses. Jadi walaupun kita udah jadi sukses pun itu apa tadi ya yang fear, greed, regret dan hope itu tidak bisa dihindari ya Ferdian. Itu pasti akan nyamperin kita juga suatu saat nanti. Yang penting adalah ketika kita tahu nih bahwa kita udah melakukan itu salah, yang penting kita tahu cara mengatasinya seperti itu. Jadi Ferdian terima kasih banyak untuk materinya. Jadi untuk sahabat Miraset yang mau tahu tentang tips-tips untuk sahamnya, pemilihan sahamnya nanti ditungguin di minggu-minggu depan ya. Jadi mohon maaf kalau hari ini yang nanya tentang saham, tentang bagaimana tips memilih sahamnya, screeningnya saya belum tanyain dulu ke Ferdian nanti supaya sahabat Miraset ikut lagi nanti di minggu depan ya. Baik, untuk itu hari ini sudah selesai, jadi saya akan kembalikan ke MC moderator kita yang paling cantik, Glenda. Silakan Glenda. Wah, mantap sekali nih ya. Hari ini Ferdian dan Bu Marta nampaknya on fire ya memberikan materi. Terima kasih banyak nih buat Ferdian dan juga Bu Marta. Wah, keren banget materinya. Semoga trader-trader di sini terutama yang masih muda gitu mungkin ya bisa berkaca nih dari Ferdian yang bisa cuan konsisten per bulan gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan oleh sahabat Miraset juga. Jangan lupa ya untuk rekaman mentorship nanti akan dikirimkan di akhir sesi kompetisi ya. Jadi buat yang kelewatan nanti akan kita kirimin, dan buat yang belum daftar langsung aja ngajakin temennya yuk buat daftar karena banyak banget kesempatan buat kalian selain bisa cuan dari trading, dapat ilmu, terus bisa dapat hadiah juga. Sampai jumpa lagi di sesi mentorship minggu ketiga, minggu depan. Nggak terasa ya, sudah hampir setengah jalan. Dan semangat buat yang besok harus trading, ya. Semoga bisa jadi cuan. Oke, terima kasih banyak Ferdian dan Bu Marta. Sampai jumpa minggu depan.